itu dimulai dari dalam ruang kelas. Kesempatan bagi para guru untuk mengembangkan dirinya tanpa batas fisik dan menyadari betul kekuatan yang ada di tangannya. Saya sedih sekali mendengar fitnah bahwa saya tidak pernah berkunjung ke daerah. Masa lalu sedang menyerang masa depan. Inilah konflik yang sedang terjadi di seluruh negara kita. Masa lalu sedang bertengkar dengan masa depan. Kelompok yang ingin perubahan bentrok dengan kelompok yang ingin menjaga status quo. Saya yakin bukan hanya saya yang merasakan gesekan ini. Di seluruh Indonesia, dalam setiap institusi, dalam setiap komunitas, gesekan ini terjadi. Bagi anak muda di luar sana yang telah berupaya melakukan perubahan, ketahuilah ini, kalian tidak sendirian. Dan walaupun jalan hidup kalian sering terasa penuh dengan tantangan, sadarilah bahwa perasaan itu dialami oleh setiap penggerak perubahan di sejarah negara kita. Keresahan adalah cikal bakal dari perubahan. Yakinilah itu. Yang mulia, seluruh hidup saya frustrasi dengan persepsi bahwa negara kita terus diremehkan di luar negeri. 16 tahun saya hidup di luar negeri. Jarang sekali orang mengenal Indonesia. Saya kembali ke tanah air untuk berkarya. Karena saya percaya pada potensi bangsa kita. Dan saya ingin kita dihormati dunia. Saya mendirikan Gojek bukan untuk menciptakan unicorn, tetapi karena saya melihat potensi para ojek yang selalu diremehkan orang lain. Saat itu, banyak orang melihat ojek sebagai sumber permasalahan di jalanan. Tetapi saya melihat ojek sebagai sumber daya manusia terpenting untuk ekonomi kita. Di awal perjalanan Gojek, saya pun ditertawakan. Sudah jauh-jauh sekolah di Harvard, malah buat bisnis ojek. Bertahun-tahun tidak ada yang mau investasi, tidak ada yang percaya potensi ojek. Tapi saya tahu, karena saya sehari-hari bersama mereka, bahwa para ojek itu punya potensi yang sangat besar. Mereka bisa profesional, mereka bisa dipercaya, mereka bisa melakukan berbagai hal yang kompleks. Saya tidak melihat ojek sebagai driver. Saya melihat ojek sebagai manusia yang kalau diberikan kesempatan, kalau diberikan dukungan teknologi, bisa menjadi pilar ekonomi bangsa. Dan ternyata benar. Jutaan UMKM dan puluhan juta masyarakat di seluruh Indonesia sekarang bergantung para ojol. Melihat ojol dimanusiakan, melihat mereka dihormati, bahkan disapa oleh pemimpin bangsa. Ini adalah kebahagiaan terbesar saya. Inilah yang menjadi misi hidup saya. Menyadarkan setiap orang atas potensi di dalam dirinya. Di dunia pendidikan saya melakukan yang sama. Impian saya adalah untuk menyalakan obor perubahan dalam setiap guru, agar cahaya tersebut dapat menyinari murid-murid mereka. Semua yang saya lakukan
Mulai dari pengangkatan guru honorer menjadi P3K, perubahan kurikulum, perubahan asesmen, sampai dengan digitalisasi sekolah adalah untuk memberi para guru suatu kesempatan. Kesempatan bagi setiap guru di negara kita untuk bangun dari rutinitas mengajar mereka. Kesempatan untuk menyadari bahwa inovasi dan kreativitas itu dimulai dari dalam ruang kelas. Kesempatan bagi para guru untuk mengembangkan dirinya tanpa batas fisik dan menyadari betul kekuatan yang ada di tangannya. Saya sedih sekali mendengar fitnah bahwa saya tidak pernah berkunjung ke daerah sebagai menteri. Padahal saya sering sekali ke daerah. Tetapi saya tidak pernah bawa rombongan media. Saya tidak mengunjungi kepala daerah atau membawa rombongan DPR sehingga masuk berita. Saya ke daerah dengan satu tujuan, berdiskusi dengan guru dan kepala sekolah. Kita duduk bersama di berbagai pelosok di Indonesia, membahas tantangan yang mereka hadapi, menanyakan kebutuhan mereka, dan mencatat kritik-kritik mereka. Saya Mendikbud pertama yang menginap di rumah guru di kampung-kampung, bahkan menginap di perpustakaan di tengah hutan hanya untuk melihat sekolah rimba dengan mata saya langsung. Dari interaksi ini, saya melihat potensi yang luar biasa dari guru-guru kita yang jarang dilihat banyak pemimpin. Saya menyadari kalau mereka diberikan sedikit saja kemerdekaan, kalau mereka diberikan sedikit saja sarana pembelajaran, kalau mereka diberikan sedikit saja kesejahteraan, mereka bisa menggerakkan satu negara dari dalam ruang kelas mereka. Dalam setiap sesi diskusi di daerah dengan guru, hampir selalu ada beberapa guru yang menangis kepada saya. Mereka tidak menangis karena gaji mereka rendah. Mereka tidak menangis karena fasilitas mereka tidak memadai. Mereka menangis karena mereka baru menyadari apa artinya menjadi guru yang merdeka. Mereka menemukan kembali filsafat Ki Hajar Dewantara dalam dirinya setelah bertahun-tahun sekedar hanya menjalankan administrasi pendidikan. Mereka menyadari bahwa tugas mulia mereka adalah memerdekakan potensi setiap murid di kelasnya. Banyak sekali kepahitan yang saya alami sebagai menteri, tetapi kebahagiaan terbesar saya adalah bertemu guru yang menemukan kekuatan besar dalam dirinya yang belum pernah mereka sadari. Itulah kenapa saya menerima amanah sebagai Menteri Pendidikan. Itulah kenapa saya melakukan digitalisasi pendidikan. Bukan untuk menambah kekayaan saya, bukan demi ambisi politik. Saya mengabdi murni untuk menjaga masa depan negara yang saya cintai. Banyak yang berkomentar sejak kasus ini dimulai. Salah Nadiem cuman satu, kok mau menjadi menteri padahal sudah nyaman di Gojek. Saya mau menanggapi komen ini dengan pertanyaan sederhana. Kalau semua orang berprestasi, menolak amanah untuk mengabdi karena sudah nyaman, apa jadinya masa depan negara kita? Justru karena saya sudah dianugerahi Allah dengan kemampanan finansial, rasa tanggung jawab saya kepada negara menjadi lebih besar.